Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba kita belajar sekarang yang pertama tadi kan Allah. Ada masalah langsung Allah dulu. Sebelum masalah, sebelum pembuat masalah, sebelum yang orang kita harapkan bisa ngasih solusi terhadap masalah. Sebelum Allah. Kehilangan sesuatu, Allah. Kecewa, Allah. Sakit hati, Allah. Sedih, Allah. Pertama yang terbersit secara spontan harusnya Allah di dalam pikiran dan hati kita. Baru di situ kita punya akar. Dan la tahzan setelahnya. Gak usah khawatir. Biar Allah yang beresin setelahnya. Aman banget hidup kalau udah kayak gitu. Aman. Saya jamin. Saya yakin. Saya juga lagi belajar mempraktekannya sejak dulu. Setiap saya ceramah kayak gini, saya sama seperti lagi belajar juga. Lagi mendengarkan nasihat untuk diri saya sendiri. Saya percaya banget itu dan itu ngaruh banget. Dimarahin istri. Allah. Jangan istri dulu yang diingat. Ngirim WA, istri lagi ngambek. Ngirim WA, contreng 2 tapi nggak di-read, masih abu. Mungkin dia lagi sibuk masak. Siang, belum di-read juga. Online berkali-kali. Lasin lagi ya. Tapi WA kita nggak dibaca. Sedih, ngerasa nggak dianggap penting. Mulai ada rasa kecewanya. Allah, jangan dia dulu yang diingetin. Kenapa ya dia kayak gitu? Dia nggak ingat ya kalau aku tuh sayang banget sama dia, bla 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 bla. Jangan bayangin mukanya dia dulu. Coba bayangkan dulu kebaikan Allah. Karena kalau udah makhluk dulu yang masuk ke hati kita, udah berubah tuh. Kita labil. Makhluk kalau udah masuk ke hati kita, benda, dunia kalau udah masuk ke hati kita, itu kita tuh kayak pohon, gede, tapi nggak punya akar. Ujetusat min fauqiha. Maka akan tercabut dari dalam bawah-bawahnya semuanya. Pohon makin gede, nggak punya akar, makin kalau jatuh, kecabut lebih banyak. Kalau pohon kecil nggak punya akar, masih mending. Ini udah paling gede, artinya masalahnya banyak, beban hidup banyak, tapi nggak punya akar iman. Karena yang ada di hatinya bukan Allah, yang ada di hatinya adalah makhluk. Yang ada di hatinya adalah dunia. Makin jatuh tuh pohon. Itulah kita hari ini dengan beban hidup yang mungkin nambah, semakin bertambah usia kan nambah beban hidup. Kita harus mengurus keluarga, harus mengurus orang lain dan seterusnya. Nambah beban hidup kita. Aktif di organisasi, ngurus orang banyak. Di rumah, ngurus keluarga. Udah menikah, ngurus pasangan. Gak lama kemudian ngurus anak-anak. Anak-anak semakin tumbuh, nambah lagi bebannya. Sekolah dan seterusnya. Makin besar batangnya, beban hidupnya, kalau nggak semakin kuat akarnya, itu tumbang langsung. Kadang nggak ada angin juga tumbang sendiri. Karena udah semakin berat, semakin besar bebannya. Sehingga akarnya tuh harus lebih dalam lagi tuh. Gimana cara kita menumbuhkan akar itu, Ustaz? Kayak gini nih dalam majelis ilmu. Cari majelis ilmu tentang iman. Bukan majelis perdebatan, bukan majelis yang saling mencela dan menjatuhkan, yang bisa nambah iman kita. Kita datang ke sini capek-capek kan bukan untuk pakai kaca pembesar ngelihat kesalahan orang lain. Pengen pakai cermin ngelihat kesalahan diri sendiri biar kita bisa tumbuh imannya. Sehingga kuat di dalam hati kita. Oh, Allah. Nanti setelah Allah, yakin sama Allah, berserah sama Allah, baru istri. Itu ringan. Hadapilah cemberut istri dengan iman. Quote of the day. Hadapilah kalimat yang sangat kejam, yaitu kita jadi temenan aja, kita jadi adik kakak aja dengan iman. Itu kalimat kejam banget ya. Jadi adik kakak, mending kita jadi musuh deh gitu. Karena kalau adik kakak teman akrab tapi nggak jelas statusnya. Kalau musuh kan jelas jauh. Gak baperan. Artinya hadapilah masalah itu dengan iman. Jangan mikirin orangnya, jangan mikirin masalahnya. Udah aja iman sama Allah. Apapun lah pokoknya. Ini general, berlaku untuk apapun. Gak ada spesifikasi khusus, enggak. Ini sangat general. Karena iman adalah akar dalam kehidupan seorang mukmin. Mau masalahnya masalah finansial, masalah karir, masalah keluarga, masalah sosial, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, bangsa, iman. Saya teringat kisah di zaman
Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, waktu itu salah satu provinsi Islam itu adalah Mesir. Jadi Mesir belum jadi negara, masih provinsi. Gubernur Mesir waktu itu adalah Amr bin As. Suatu ketika Mesir diuji dengan musim kemarau panjang. Saking panjangnya kemarau di Mesir sampai sungai Nil itu kering. Belum pernah terjadi sungai Nil itu kering kecuali pada saat itu. Sungai Nil yang membelah 3 negara, yang panjangnya luar biasa, yang lebar, yang dalam, tiba-tiba kering di kawasan Mesir saking kemaraunya. Lalu ladang-ladang gandum dan jagungnya penduduk Mesir gagal panen. Kelaparan di mana-mana, kriminalitas mulai naik, kesenjangan terjadi, keamanan terganggu, keadaan negara gunjang-ganjing dan seterusnya. Pokoknya mengerikan keadaan Mesir waktu itu selama beberapa tahun. Sampai kemudian orang-orang Mesir protes kepada Amr bin As, ini apa solusi ini? Gimana nih caranya? Kami kelaparan, anak-anak kami kurang gizi dan seterusnya. Maka Amr bin As mengirim surat meminta pertolongan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah. Ya Amirul Mukminin, Mesir sedang dilanda dengan kemarau panjang. Sungai Nil kami hampir kering dan ladang-ladang kami sudah gagal panen dan seterusnya. Kelaparan terjadi di mana-mana, penyakit mulai banyak. Tolonglah kami wahai Amirul Mukminin, beri kami solusi sebagai presiden. Kemudian Umar bin Khattab membalas surat Amr bin As dengan 1 kalimat, lalu dilipat, digulung, diberikan kepada utusan. Umar mengatakan kepada utusan itu, jangan pernah engkau membuka surat ini kecuali sampai kepada Amr bin As. Setelah surat ini sampai kepada Amr bin As, minta kepada Amr bin As untuk membacakan surat ini di depan penduduk Mesir. Dibawalah surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Sampai di sana diserahkan kepada Amr bin As, katanya jangan dibuka kecuali di depan penduduk Mesir sekalian dibacakan. Akhirnya dikumpulkanlah penduduk Mesir, dikumpulkanlah para pejabat, para tokoh-tokoh, kalau bahasa sekarang live di sosmed, semuanya bisa nonton. Dibukalah surat dari Umar bin Khattab, dibaca, isinya adalah doa. Jadi isinya itu bukan, coba kamu bikin program ini, coba kamu bikin, bukan. Isinya adalah doa. Doanya seorang Umar bin Khattab. Apa doanya? Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu penduduk Mesir. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Dibacakan oleh Amr bin As surat doanya Umar bin Khattab. Seketika itu juga Mesir mendung tebal dan turunlah hujan lebat sampai sungai Nil mereka penuh dengan air. Ladang-ladang mereka juga terisi dengan air. Selesailah masalah penduduk Mesir. Di sini saya tidak bilang bahwa kalau gitu udahlah kita doa rame-rame aja, nggak usah bikin program dan seterusnya. Bukan, kita nih lagi ngomongin masalah hati. Kita nggak ngomongin masalah syariat, lagi ngomongin masalah akidah. Syariatnya kan Islam itu sempurna dengan 3 itu. Pertama akidah, kedua syariat atau fikih, ketiga suluk ataupun akhlak. Kalau salah satunya kurang ya belum sempurna Islam kita. Nah kita lagi ngomongin iman sekarang. Walaupun secara syariat kita bekerja. Secara syariat kita berusaha. Secara syariat kita melakukan banyak hal, berjuang, berkorban bahkan secara syariat. Tapi semua itu tidak boleh menjadikan kita jadi percaya kepada sebab, kepada cara. Biarkan tangan kita yang memegang cangkul, tapi harapan kita tetap di hati kita kepada Allah, bukan kepada cangkulnya. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا